kerja. Terus sekarang saya juga telah hampir selesai menyelesaikan magang saya juga jadi copywriter, Pak. Oke. Tadi kegiatannya, semester berapa? Saya semester 7, Pak. Semester 7, oke. Mas Rizal, silakan. Ya, halo selamat siang Pak Fajar dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Pratama Syaputra, biasa dipanggil Rizal. Saya udah lulus sih Pak, sebenarnya udah dari 2023. Sekarang Oke. lagi masih nyari kerjaan aja sama ngikut bootcamp ini gitu. Oke. Ini juga ada lagi baru join juga nih, Talita Zenda Shakira. Ini bisa dengar suara saya nggak? Bisa, Pak. Bisa. Langsung aja, karena kita baru mulai perkenalan. Ini juga dari Rizky Pratama ya. Boleh diperkenalkan dulu kamu, background-nya sekarang siapa, karena saya juga belum sempat lihat CV kalian. Boleh diperkenalkan? Maaf Pak, mungkin saya izin nggak bisa on cam soalnya lagi di jalan juga. Sebelumnya perkenalkan Pak Fajar dan teman-teman sekalian, saya Talita Zenda Shakira. Background saya dari masih kuliah, sekarang baru selesai semester 3 dan mau semester 4 di Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi. Mungkin segitu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Mas Rizky Pratama, bisa dengar suara saya? Ya, bisa Pak. Oke, boleh perkenalannya? Ya, halo semuanya. Halo Pak Fajar juga. Nama saya Muhammad Rizky Pratama. Saya bisa dipanggil Rizky. Saya berposisi sebagai SEO spesialis. Saya dari Binus University, jurusan manajemen, lulus di Juli 2024 kemarin, Pak. Oke, jadi ada yang dari Jakarta, Jogja, tadi satu lagi dari mana ya? Zenda dari mana tadi? Oh, saya dari Jakarta Pak, tapi universitasnya di Depok. Oh, UI ya tadi, UI Depok. Iya betul. Rizal tadi di mana ya? Sorry nih, saya agak Saya Jakarta Pak. Jakarta juga ya, oke. Langsung aja ya, mungkin kalian juga, supaya kita nggak lama-lama, saya mau ngasih tahu aja kalian ini batch buat urologi, tim di urologi, batch kedua. Sebenarnya ada proyek yang lain juga, ada saya pegang dan saya pinginnya SEO-nya digabungin, mungkin yang teman-teman yang bukan di urologi bisa lihat recording ini aja, karena nggak semua kemarin bisa respon hari ini gitu ya. Ini slide mungkin kalian kalau misalnya sudah lihat nonton playlist yang ada 2 playlist, itu salah satunya adalah recording sebelumnya ya, mungkin ada slide ini agak sedikit berbeda sama yang Eli yang di YouTube playlist, tapi kurang lebih proses yang saya lakukan buat klien-klien sementara ini kurang lebih seperti ini ya. Yang saya bikin, dan ini akan jadi proses SEO ini nggak berhenti, nggak akan pernah selesai sebetulnya. Jadi ada tahapannya, kemudian karena kita akan selalu ngecek dan optimasi, dan kita juga banyak persaingan dengan website-website lain, dan kita pinginnya juga kita ranking terus di Google kan gitu ya. Main search engine kita di Indonesia pasti Google gitu. Saya open dengan AI, jadi ada beberapa yang wah nggak boleh pakai AI, tapi kalau saya lihat perkembangan dan so far AI ini memudahkan kita untuk mempercepat proses semuanya. Jadi yang penting kita optimasi. Memang kelebihannya seharusnya ada kelebihan yang kita miliki gitu ya di setiap website, keunikan, dan seharusnya keunikan itu biasanya diambil dari apa yang jadi authority si pemilik website atau si, kalau di kita mungkin related ke urologi itu ya topik urologi dokter-dokter ya, dan harusnya aset yang di-share juga sebetulnya aset-aset yang memang dimiliki, yang unik, yang dimiliki oleh urologi, tim dokter urologi di rumah sakit. Nah, cuman
karena masih keterbatasan, sebetulnya kita juga footage gambar-gambar yang original gitu ya, langsung misalnya justru kalau kesehatan akan lebih mudah, kan mereka pasti misalnya ada operasi, ada penyakit segala macam, mereka bisa capture, bisa ambil gambarnya, ilustrasinya, jadi unik buat website kita sebetulnya. Tapi, ya kita kerja semampu kita lah sekarang dengan tools yang ada ya. Nah, kalau proses balik lagi ke sini, saya start biasanya di Topical Authority. Topical Authority, jadi kita website kita itu harus punya, kita mau terlihat punya otoritas di mata Google, kita tuh bahas sesuatu topik yang niche-nya jelas gitu, kita spesifik niche-nya. Dan ini yang biasanya bikin website atau klien-klien saya sebelumnya itu bisa dari nol naik ke beberapa puluh ribu traffic karena niche-nya jelas, atau kalau bisnisnya jelas gitu ya. Jadi kita berusaha jadi yang terkenal di niche tersebut gitu ya, dengan konten-konten secara 360, sebetulnya nggak cuma artikel aja tapi juga sosmednya, karena kita geraknya di traffic organik. Kemudian baru didorong sama ads ketika semuanya sudah jalan. Nah, kalau dengan ada authority, artinya kalau saya startnya, teman-teman pasti udah lihat ada topical pool-nya, ada idea pool-nya, ada topical mapping lah gitu ya, yang sekarang ini teman-teman bisa lihat di Google Sheet ya, saya di Google Sheet semuanya. Nah, ini tujuannya adalah, ujung-ujungnya adalah supaya kalau kita bahas satu topik tertentu, Google melihat kita ada authority di sana, penulisnya juga harusnya jelas, clear siapa yang menulis, meskipun kita jadi perwakilan, tapi sementara ini kita tanda kutip para tim dokter yang menulis ya gitu ya. Contohnya kan mungkin di workflow-nya udah dijelaskan bahwa kita diarahkan untuk authornya jadi Dokter Andika, ataupun sekarang saya tambahin ke Dokter Adianti. Jadi teman-teman nanti kalau ngedraft, bikin draft, nanti pas di WordPress-nya diarahkan ke Dokter Adianti ya, Adianti ataupun Dokter Andika. Jadi kalau yang lama, misalnya ini mungkin Dokter, ini tadi kemarin saya ubah beberapa ya, jadi Dokter Adianti. Nah, ini Dokter Andika di bawah. Jadi di sini kita ingin menunjukin bahwa ke Google, yang punya website ini, dokter ini kompeten loh ya gitu. Dan kita punya ininya. Oke. Nah, startnya dari situ, authority. Jadi kita ingin authority, tentunya nanti harus ada keyword set intent segala macam. Yang ujung-ujungnya adalah kita bikin sekian banyak artikel yang menunjukkan kita pakar di bidang tersebut. Kemudian kita bikinnya kalau artikel, sebetulnya konten sosial media lain juga kurang lebih sama, harus ada konten briefnya secara proses. Kita ingin tahu, ingin jelas tujuannya itu, artikel atau konten yang kita bikin itu tujuannya apa gitu, dan ini harus tertuang di konten briefnya. Jadi kita fokusnya mau ngapain, makanya kalau di SEO yang di sini ada judul artikel dan ada tujuan, kita mau jelasin apa sih di sini dengan subtopik dan segala macamnya. Nah, yang lainnya ini bisa disesuaikan sebetulnya, ngikutin riset keyword kita nanti kalau di SEO, tapi intinya tujuan penulisan atau konten tersebut itu clear, kita mau bahas apa, mau ngulas apa, mau memberikan penjelasan apa ya. Dari situ kita jelasin, terus kita cari nih supporting kontennya apa aja, mau itu gambar, video, infografis. Jadi teman-teman juga bisa, karena kita di satu divisi ada juga konten kreator dan video, dan kita juga punya konten-konten sosmed yang lainnya, jadi kita bisa manfaatin misalnya YouTube ya, teman-teman bisa ambil YouTube-nya, nanti kalau ada yang bahas dari tim dokter, ada dari tim konten kita yang sesuai dengan konten yang teman-teman ambil atau bahas, ambil aja yang dari sini. Ini kan memang masih belum banyak, tapi seiring dengan waktu seharusnya ini kontennya akan jalan
TikTok, di Instagram juga bisa diambil ya video-video. Misalnya ini dicantumin aja, jadi nggak harus video itu nggak harus dari YouTube aja, kita bisa cantumin. Misalnya di sini si dokter apa namanya Dianti lagi bahas apa nih ISK nih ya, ISK. Nah ini bisa diambil nih. Jadi artikel yang tentang ISK mungkin teman-teman lagi bahas ya. Dan ini ISK. Nanti teman-teman bisa ganti subtopiknya juga. Wah nggak ada ya. ISK, tapi kurang lebih kayak gitu misalnya. Tadi apa sih? Salon kemih ya, ISK. Ya kurang lebih kayak gitu lah. Teman-teman masih nangkep ya maksud saya ya. Jadi kontennya bisa teman-teman bisa langsung cari atau embed konten-konten kita original di artikel-artikel kita gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika kita bikin konten kita ini ISK misalnya nih ya. Nah kita bisa masukin ini kan sesuai nih. Ini ada YouTube orang lain tapi kita bisa masukin tadi IG-nya ke sini, ambil linknya, kemudian cek postingnya, videonya, kalau YouTube ataupun kalau misalnya nggak di YouTube, nanti juga seharusnya akan di mirroring ya, akan di mirroring ini dia akan diambil ke YouTube sama teman-teman di yang ngurusin konten sosmed. Nah nanti kalau misalnya dari YouTube tinggal diambil aja, mau itu short misalnya bentuknya ya. Nah di short ini mungkin udah ada ya, sebentar. Nah ini udah ada, sebetulnya ini bisa ya. Nah ini ngambilnya sorry, jadi kemana-mana. Itu ya. Nah ini intinya ini bisa kita tambahin. Nanti kita demoin kalau misalnya ini. Saya mau masuk ke slide-nya dulu ya. Intinya gitu. Jadi content creation-nya, timeline-nya adalah kalian punya KPI OKR masing-masing untuk bikin content brief. Kemudian setelah content brief-nya clear, riset dan segala macam, di outline, kemudian dibikin outline, kemudian dibikin artikelnya, dioptimasi di Writer, kemudian publish ya. Nah, kemudian dari publish itu kita akan melakukan monitoring nih, technical SEO-nya. Nah, maksudnya gimana? Kita di sini ada crawlability, ada indexability, rankability. Nah, ini yang hari ini saya mau share karena mungkin yang teman-teman sebelumnya mereka masih ngobrolin di sini nih, karena sebelumnya kontennya belum ada, belum banyak. Nah, jadi yang 3 proses ini kita akan bahas di meeting kali ini ya. Kemudian measurement-nya nanti. Jadi ini udah kita pastikan ini jalan, nggak ada masalah sama Google bisa melakukan ini semua. Gimana keceknya kita nanti saya share. Kemudian kita harus share. Nah ini sebetulnya dilakukan oleh teman-teman di community, di share ke Facebook group, WhatsApp, TikTok, IG, ke sosmed, mostly ke sosmed, ya, ke siapapun yang jadi target kita. Kemudian outreach, kalau kita mau kita dapat backlink ya. Backlink ini plus minus ya. Di SEO mungkin ada yang pro ada yang kontra, tetapi kalau misalnya kita bisa dapatkan, why not. Jadi salah satu caranya adalah kita mau outreach ke orang lain yang pemilik website untuk kolaborasi dan bikin artikel yang saling nge-backlink. Dan ini mungkin either kalian ataupun nanti teman-teman di di CRM yang melakukan ini. Tapi SEO harus ngerti gimana caranya nanti kita dapat bisa partnership atau kolaborasi, kemudian atau PR,
mau itu berbayar ataupun hanya saling tukar backlink, it's fine gitu ya. Kemudian nanti kita measure, kita langsung ke sini. Oke, dari sini dulu prosesnya, kira-kira ada yang kalian mau tanyakan nggak dari workflow SEO yang ada di gambar ini? Oke, silent ya, berarti saya anggap kalian mengerti. Kalau misalnya ada, kalian bisa raise hand aja, kita dua arah aja ya, diskusi langsung, kalau misalnya ada yang nggak jelas. Nah, untuk content creation sendiri kan tutorialnya udah banyak ya, kayaknya di playlist itu udah banyak, optimasi di Perplexity juga, sama apa namanya, di Neuron Writer juga ada video-videonya. Nah, kalau kalian masih bingung, bisa tanya sekarang langsung, tapi mungkin itu bisa kalian pelajari dulu ya, nonton video ya tutorial sampai khatam lah gitu, kemudian kalian lakukan, kemudian content brief, kemudian posting aja. Nah, yang kita perlukan adalah setelah itu what's next gitu, setelah produksi konten itu kita ngapain kan gitu ya. Nah, jadi di sini sorry ini jadi bentar. Exclude post, oke. Nah ya, ini aja. Ini oh iya, kalian udah di add belum ya jadi admin? Vincent atau Zella udah bisa? Kalian ada yang di add masuk ke user? Ada yang belum bisa akses WordPress-nya? Kayaknya belum ya? Belum, Pak. Oke. Mungkin berarti atau nanti abis ini aja lah, abis call supaya nggak terlalu lama, nanti kelamaan kalian reminder aja, nanti emailnya saya add sebagai admin. Jadi harusnya either admin atau editor ya, tapi mostly supaya belajarnya optimal, kita pakai administrator aja. Banyak plugin feature yang saya pasang di sini, tapi gak usah pusing, kita fokusnya ke artikel aja, ya. Terus sama Google Sitekit, kemudian Analytify buat measure kita untuk ngerti performance website kita seperti apa. Jadi technical SEO di sini saya tulis ada 5 ya. Crawlability, indexability, access, rankability, dan clickable. Saya juga kemarin harusnya udah share tentang Uber Suggest kan ya, tadi udah di-mention juga. Ya, di Uber Suggest ini juga ada tips-tips lah optimize ya, supaya kalian untuk mengerti apa yang dimaksud ini, kita harus ngerti dulu terminologi SEO ya. Kalau misalnya kalian belum masih awam gitu ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan nih? Jadi tujuannya adalah ketika kita bikin artikel, konten, kita publish, inginnya kita konten ini diketahui oleh Google. Jadi jadi Google itu dia bisa menampilkan hasil pencarian ketika kita masukin keyword. Caranya adalah dia harus mengindeks atau dia masukin list data, dia bikin database semua website, link, URL, halaman, page gitu ke dalam database-nya dia, kita sebut indeks aja untuk gampang. Kemudian dia masukin dan dia capture dengan algoritmanya bahwa satu halaman itu bercerita tentang ini, topik ini gitu ya. Jadi kalau kita search something, misalnya sakit misalnya ginjal gitu, nah penyakit ginjal, maka yang keluarnya halo dokter, karena menurut dia udah scan artikel yang ada di sini, menurut dia relevan dengan keyword yang kita masukin tadi, sesuai dengan search intent yang saya sebagai user masukin. Jadi saya pingin
tahu tentang jenis penyakit ginjal, makanya dia keluarin Halodoc nomor pertama gitu ya. Halodoc bahan pertama di sini menurut Google ini. Jadi kita nggak perlu sok tahu bahwa sebetulnya search engine karena kita sebagai SEO spesialisnya ya. Kita lihat aja page one pertama bahwa artikel yang related sama keyword sakit ginjal adalah 10 artikel yang ada di list sama Google. Dan ini biasanya bisa berubah-ubah nih tergantung Google-nya sendiri karena dia seringkali ngetes kemudian dikasih usulan kan gitu ya. Kemudian dari sini kita dengan tools di sini contohnya pakai Ubersuggest ataupun pakai saya pakai apa lagi ya? Ini Ubersuggest doang ya kayaknya. Ubersuggest dia bisa nampilin berapa banyak sih orang ngetik ini per bulan kan gitu ya. Dan ini apa aja yang relevan sama keyword tersebut. Nah, jadi di Neuron Writer dioptimasi nanti NLP-nya, keyword yang related segala macam berdasarkan riset dia. Tapi intinya untuk bisa tampil di sini harus sudah ada di database-nya Google dulu. Jadi gimana caranya Google tahu nih? Dia melakukan crawl ke website ya. Jadi kalau kita bikin artikel baru itu belum tentu langsung ada di database-nya Google. Misalnya contohnya ini ya. Coba kita lihat ya. Ini tadi saya sempat update sedikit. Misalnya ini, salah satu cara yang paling gampang, indeks yang ada di Google itu kita tahunya dari mana? Dari Google Search Console. Jadi Google kasih aplikasi untuk kita mengetahui performance website kita dengan database-nya Google. Contohnya di sini ya, kita bisa ada overview performance sama URL inspection. Nah, di sini kita bisa lihat nih performanya seperti apa. Dia kasih custom, nanti yang belum dapat akses saya tambahin ke sini untuk dapat akses. Kita bisa filter penggunaannya, nanti kita lihatnya di sini. Dalam 24 jam ini, berapa banyak sih orang yang ngeklik dari search engine. Maksudnya apa? Tadi kayak misalnya dia search penyakit ginjal, kalau misalnya ada, di sini kita akan muncul nih misalnya di page 1, 2, 3 ya, atau sampai normalnya halamannya kayak gini, kita ada 100, Google itu nge-indeks menampilkan 100 result, satu halaman itu 10 ya, jadi artinya ada 100. Kalau kita salah satu yang diindeks sama Google dan halaman ada artikel kita yang relate sama penyakit ginjal sama keyword terms yang di sini, artinya Google nanti harus nge-indeks tuh dari ada 100 itu kira-kira kita posisi berapa ya. Nah, makanya kita harus monitoring. Nah, tapi sederhananya dia ngasih tools, kemudian hasilnya itu kita bisa cek di sini. Di sini kalau kalian scroll ke bawah nanti ada queries, ada pages, countries yang kita fokusin. Mungkin awal-awal hanya 2 aja, queries sama pages kan gitu. Artinya queries ini keyword atau search intent atau keyword atau ya apapun yang kita ketik ya di website di kolom pencarian, kemudian Google mengarahkan ke kita, kemudian klik ya. Kalau klik artinya dari misalnya kita yang ini deh, misalnya gitu ya. Buah zakat di sebelah kiri. Nah, kalau kalian udah ada akun di Search Console tampil seperti ini ya, search insight-nya kita dapat 24 klik untuk keyword ini, impression-nya, kemudian average position-nya berapa? Biasanya 2,9, jadi antara 2 sama 3 dia bolak-balik lah ya. Mostly di 3 mungkin, jadi kita urutan ketiga. Nah, di sini bisa dilihat ini tanggal ini bisa berbeda sama tanggal yang kita di submit ya. Mungkin ini salah satu yang diindeks sama Google tanggalnya dia, tapi ini bisa tergantung Google mau nampilin seperti apa. Sama termasuk judulnya, title-nya ataupun deskripsinya, meta title ataupun meta description. Cuman kita bisa arahkan Google, kita tentukan kita pengennya tampilannya seperti ini. Karena yang disarankan biasanya kayak gini ya, jelas gitu. Kalau kita nih kelihatan nih kepanjangan,
karena ini artikel lama. Kemudian ininya juga, artinya ini kita bisa optimasi nih, gitu ya. Nah, dari sini juga kita bisa lihat kalau kayak terusnya berapa banyak artikel yang diklik. Oke, nah dari sini misalnya dalam 7 hari dengan keyword yang tadi, kita berapa banyak klik yang kita masukin, biasanya semakin banyak klik sama impression, semakin apa namanya, kita tinggi posisinya ya. Biasanya yang orang ngeklik itu cuman di 3 besar aja, 1, 2, 3. Kadang-kadang orang nggak ngeklik kalau udah lewat dari 3, bahkan bawah-bawah ini meskipun page one, orang nggak banyak yang ngeklik. Jadi targetnya, meskipun ini nggak selalu terjadi, tapi rata-rata seperti itu. Makanya kita aim-nya adalah optimasi itu adalah usahakan masuk ke 3 besar dari page one. Kalau di page one ya, kalau misalnya dia ada di page 2, page 3, jelas opsinya adalah di tujuannya adalah masuk ke page one. Oke, sebentar ya, ini ada. Oke, sorry, saya lanjutin ya. Nah, gimana caranya, balik lagi, gimana caranya masukin, artinya kita ada proses, kita udah, kalau di WordPress, sederhananya kita integrasi dengan Google Sitekit aja, karena Google sudah mensupport WordPress bagus, jadi dia kasih plugin untuk mempermudah kita integrasi WordPress kita dengan database-nya Google, ya. Kita sebut Google Sitekit, di sini ada integrasi ke Search Console dan Analytics. Untuk mengukur performance kita. Nah, tapi nggak serta-merta begitu diinstal plugin ini kita langsung terinstall, tapi biasanya ambil beberapa waktu. Ada beberapa tips dan triks, salah satunya registrasi ke Google Publisher, which is sekarang saya belum sempat lakukan buat ini urologi, tapi harusnya ada. Tapi intinya adalah kita pingin artikel kita ada di database-nya Google ya. Nah, salah satu cara untuk ngeceknya pengobatan pembesarannya. Nah, ini ya, adalah kita tulis aja di depan SITE, site.2. Nah, kalau tampilannya kayak gini, artinya kita belum masuk nih, ya. Belum masuk di database-nya Google. Makanya kalau kita cek di sini, nih saya kasih contoh aja. Kita di sini ada fitur URL inspection, ya, untuk ngecek artikel kita ada nggak sih di Google dan bisa di crawl nggak sih, gitu ya, bisa diindeks. Nah, di sini URL is not in Google, kita bisa tes, ya. Supaya Google, maksudnya, oh ini bagus nggak, Google akan ngecek nih artikel ini mobile friendly nggak, gitu ya, misalnya, kemudian indexable nggak, ada yang error nggak, dia seharusnya dengan WordPress theme yang sekarang kita pakai dan estimasinya ini harusnya indexable. Jadi tadi technical SEO itu crawlable, ya, mereka tahunya dari mana, dari link-link yang kita kasih atau dia melakukan indexing sendiri. Jadi si Google tadi ya, dia akan nge-crawl. Nah, ya, di sini can be found, can be indexed, videonya kita request indexing aja manual. Ini namanya request index manual ya, prosesnya. Nah, dia akan crawl nih, dari satu ini dia akan cek link-linknya, makanya breadcrumbs dan ya, crawl successful nih. Nah, dia sebutannya memang crawl, jadi dia akan ketika dia masuk ke homepage misalnya atau ke satu halaman, satu URL, dia akan cek semua link yang ada di situ, kemudian dia buka satu-satu, dia masukin ke database. Nah, untuk dia masukin ke database, dia harus cek dulu ini websitenya URL-nya memang URL untuk bagus untuk sessionnya apa enggak. Makanya tadi kita tes ya, sama dia Google Index-nya ada apa enggak, kemudian bisa di valid apa enggak. Kalau misalnya nggak valid, dia nggak akan ada di sini.
tadi pas di submit pasti error gitu ya. Kalau nggak crawlable. Jadi website kita udah crawlable ya, bisa di crawl sama Google. Kemudian saya juga pasang tools kapan dia akan reguler ya, datang reguler spidernya untuk ngecekin semua sitemap yang kita submit, link yang kita submit di sini ada. Google kasih fitur juga namanya sitemap. Dari sitemap ini kita bisa kasih tahu search engine bahwa ini loh list artikel yang ada di website kita. Atau saya cuman mau apa yang diindeks sama Google itu hanya yang related sama artikel aja, halaman-halamannya ya. Jadi tag sama biasa kategori itu saya exclude supaya nggak terlalu besar. Jadi dia ketika nge-crawl kita website kita itu nggak terlalu effortnya nggak terlalu berat gitu. Nah dari sini kita bisa lihat nih, oh ini yang tipe page itu kayak gini, ada kemudian ada yang tipe post ya, ada sekian banyak ya artikel, kita bisa tahunya dari mana. Nah di sini dia akan lihat berapa banyak nih yang sudah di discover. Oh dia bilang ada 55 ya, atau misalnya di sini dari total page itu ada 98, tapi yang lebih kita concern adalah di sini 55. Jadi artinya artikel kita yang sudah diindeks sama Google saat ini per saat ini adalah cuma 55 halaman post ya, dari sitemap yang tadi ya, sitemap yang post ini. Padahal kita bisa hitung nih artikel kita kan tahu ya artikel kita ada berapa sih sebetulnya. Oh artikel kita sebetulnya ada 62 nih, artinya masih ada berapa tuh yang belum keindeks gitu ya. Nah di sini ada aplikasi tuh yang crawl website. Ini tadi saya baru pasang, jadi belum working fully gitu. Meskipun di sini juga ada indeks, tapi ada indikatornya ya. Tapi ini nggak terlalu real time. Yang kita jadikan patokan adalah tetap di Google Search Console. Impact-nya apa? Impact-nya artinya kalau misalnya Google kita udah bikin artikel banyak tapi nggak diindeks, ya percuma juga gitu ya. Artikel-artikel kita nggak akan bisa muncul di pencarian. Sampai sini dulu, ada pertanyaan nggak kira-kira? Tentang dua nih ya, dua item nih. 3 sama accessibility tadi ya. Mungkin di sini saya akan bahas lagi lebih jauh accessibility. Ada pertanyaan atau bingung? Nggak ada pertanyaan, saya nggak mengerti ya. Ini kita sederhanakan aja. Kalau mau baca lebih detailnya sebetulnya banyak tutorial dan ini di YouTube ya. Tapi saya langsung ke proses yang kita perlukan aja ketika kita optimasi dan kita ingin tahu artikel kita udah diindeks belum ya, terus berapa lama, karena kita akan ngecek artikel kita performance-nya seperti apa berdasarkan query yang ada atau keyword yang ada ya. Oke, saya lanjut ya. Misalnya saya pengennya 28 hari ya. Oke, kemudian dari sini sebenarnya banyak lagi ya yang harus dicekin technical ya. Ada measurement dan segala macam. Tapi yang paling penting kalau menurut saya adalah tadi indexing, kemudian performance, kemudian inspection gitu ya. Bisa dibuka apa enggak, kemudian bisa dibuka terutama di mobile, karena sekarang semua di Indonesia mostly buka website itu via handphone. Nah di sini juga bisa kita lihat nih ya, ini performance, kita bisa 28 hari, indexing yang saya bilang tadi. Sebetulnya website kita itu nggak cuman di sini yang diindeks cuma 112, yang lain 152 ini nggak diindeks ya. Jadi ada banyak link URL di website kita yang sama Google pun saya minta nggak diindeks gitu ya. Kita bisa pakai sitemap tadi ya, kemudian kita bisa pakai robot text untuk mengexclude tadi misalnya contoh artikel misalnya kategori nih, ini juga kategori, dan kalau kita buka
artikel tadi misalnya urologi perempuan nih. Nah, urologi perempuan ini kan URL ya. Nah, URL urologi expert ID, kategori, kemudian urologi perempuan. Nah, ini mungkin ini salah satu yang saya coba exclude di Google, karena saya ingin yang di indeks sama Google hanya langsung ke artikelnya aja. Tapi ini juga mungkin bisa salah ya. Kita cek aja di sini. Atau kita pakai, oh dia ada nih ya. Artinya dia tahu dan referensinya dari sini ya. Tapi tadi ini juga saya ganti, nggak slash news tapi jadi slash artikel. Tapi ini kita bisa, sorry mungkin ini ada di sitemap ya. Mana tadi sitemapnya? Oh ini ya kategori, sorry. Ini kategori saya masukin ke sitemap. Ternyata saya salah. Jadi teks yang saya nggak masukin, sebetulnya ini biasanya saya exclude. Settingannya kita pakai SEO untuk ngatur-ngatur. Ada beberapa plugin di WordPress yang mengatur optimasi untuk SEO. Salah satunya adalah ini sitemap-nya, cuman di sini biasanya saya belum setting untuk nggak masukin ini ya. Mana ya? Nah ini taksonomis. Nanti saya cek lagi ya. Karena saya pinginnya mungkin hanya post sama page aja. Oke, anyway. Nanti ini bisa kita setting biasanya supaya kita nggak masukin. Jadi yang keluar itu cuman 2. Cuman page sama post aja. Biasanya saya optimasi di situ, jadi nggak terlalu banyak. Apalagi kalau misalnya kita main tag, ada di beberapa website yang khusus pakai tag, dan tagnya itu harus di indeks, karena tetap biasanya nggak optimal kalau di artikel ya. Maksudnya nggak optimal apa sih? Maksudnya kayak gini ya, kita kan teman-teman udah belajar ya, ada meta title, meta description, kemudian dia ada summary-nya nih. Nah, yang kita tuju adalah optimasinya gimana caranya tampil di sini itu clear. Jadi kalau kita lihat di sini nggak terlalu banyak kayak tadi ya kategori kan isinya tadi artikel-artikel doang. Nah biasanya nggak akan muncul tuh artikel-artikel di sini ya. Jadi kalau keyword tertentu akan muncul artikelnya, bukan si slash kategorinya. Biasanya kategori atau tag itu. Nah ini tapi ini ada tag nih contoh ya. Ini mungkin ada semacam kita bisa bilang bukan anomali sih, tapi pengecualian lah gitu ya. Loh, apa nih Lazada? Buat website-website tertentu yang besar memang biasanya kategori bisa masuk. Mungkin dia ada isinya ada tentang apotek ya, mungkin obatnya, dan Google lihat ini mungkin merasa nggak bisa dibuka juga itu Lazada nih. Oh, oke, sorry. Tapi kurang lebih kayak gitu ya. Nah, kita balik lagi ke sini, kita bahas yang lagi. Jadi crawlability, indexability, dan accessibility. Akses ini kita bisa di indeks, tapi kita bisa minta Google untuk tidak masukin ke database-nya, karena menurut kita Google nggak usah masukin itu di search pencarian deh gitu ya. Itu yang kita pingin. Jadi di sini meskipun ada orang yang ini kenapa website kita nggak muncul di indeksnya Google gitu kan misalnya. Karena kalau saya maunya adalah kita ngasih tahu Google hanya artikel aja yang ditampilin di ini. Nah di sini kita bisa lihat nih kayak gini ya. Ini semua URL feed kayak gini kita rasa nggak perlu, makanya di robot text atau di sitemap kita
bilang ini nggak usah diindeks sama Google. Google sendiri tahu ada artikel ini. Jadi kalau kita misalnya mau apa namanya, ini bisa diindeks, kita juga bisa pakai meta robot title gitu untuk not index page ini gitu. Dan kalau misalnya ada itu secara apa namanya aturan gitu ya, Google akan respect, oh ini nggak perlu diindeks nih gitu. Artinya dia akan masukin, kemudian dia akan tampilkan report seperti ini. Tapi kalau misalnya kita mau, oh ini harusnya ada link yang harusnya masuk nih ya gitu. Nah kita bisa minta validate fix gitu. Ini kita bisa cek. Tapi kalau makanya spesialis kita juga harus lihat-lihat ya, kadang-kadang beberapa minggu sekali atau sebulan sekali yang nggak ke indeks ini memang yang sengaja kita nggak ingin mereka indeks atau nggak gitu, atau nggak sengaja Google atau misalnya di website itu kita kasih note nggak, di artikel itu kita kasih note misalnya nggak diindeks, dan ini bisa disetting di either kita pakai sitemap tadi atau robot text, atau biasanya di sini juga ada mengindexing gitu ya, kalau pluginnya mensupport. Nah kayak gini, nah ini ya, hide from search result nih, kalau kita onin artinya kita pingin artikel ini nggak diindeks. Nah indeks robot text ya, kita masukin ini artikel ini di robot.txt. Robot.txt itu jelasnya gimana ya, sekelompok apa namanya, kalian bisa lihat lah, ini perintah-perintah yang kita bisa ikutin, kita tulis berdasarkan aturannya Google nih, contohnya kayak gini ya, allow, disallow segala macam, kita masukin, nah kayak gini. Kalau misalnya memang ada artikel-artikel yang atau halaman website di website kita yang kita tidak mau Google untuk indeks. Kayak dashboard misalnya, dashboard atau login misalnya, itu kalau misalnya kita nggak mau di indeks, kita bisa masukin itu. Nah, oke, itu 3 itu yang penting. Kemudian yang kedua ada rankability sama clickability. Tadi cara ngeceknya tetap sama, kalau di Google Search Console kita masukin aja ke URL section. Kemudian ya lebih sederhana lagi kalau buat keyword ya, kita pingin ya udah kita pingin rank ini nih gitu ya, rankability. Nah Google kalau misalnya kita mau nargetin keyword ini, artikel kita harus kita sesuaikan. Nah misalnya kita mau nargetin apa sih nih buat artikel yang ini ya misalnya, kita contohkan aja, atau kita mungkin ambil contoh yang ini aja yang udah ada di sini untuk ranking ya. Oke, jadi ketika kita submit, kemudian kita post, kemudian sudah diindeks sama Google, Google akan scan, kemudian masuk ke database, algoritma jalan, nggak langsung otomatis kita dapat artikel tadi itu dapat traffic, atau bisa muncul di search engine result page. Nah, tapi yang pasti kalau kita dapat, artinya kita melihatnya di mana, di sini, di query sini. Kalau kita ada seperti ini ya, misalnya artinya, dan kalau kita klik ke sini, keyword di sini ada 2 nih yang dapat queries tadi ya, ini 1 query. Jadi kita pinginnya ketika kita bikin artikel di website kita itu 1 keyword, 1 artikel itu kita menargetkan 1 keyword, tapi dalam 1 artikel kita bisa dapat banyak keyword, tapi main utamanya atau fokus utama keywordnya adalah apa yang kita tuju tadi ya. Makanya ada kalau di sini kita ada fokus keywordnya apa, kemudian ada supporting keyword, kemudian kita bisa tulis turunan keyword 1 ke 2-nya gitu ya, karena nanti Google akan menganalisa indeks halaman kita ini dan halaman-halaman yang lain di website kita itu saling berkaitan apa enggak, kemudian fokusnya per artikel itu bagusnya yang mana menurut Google. Nantinya balik lagi ke sini, kalau keyword yang ini ya, menurut Google ada 2 nih. Nah ini menurut kita agak sedikit
nggak bagus nih. Jadi kita sebut namanya kanibalisme ya. Jadi dan kita nggak mau atau kalau bisa kita mengurangi ini. Jadi kalau misalnya kita mau fokus di sini dengan fokus yang ini doang, artinya ini doang gitu ya. Kita bisa harus tentukan kalau misalnya ada 2, ada 3, nanti kita bisa merge 2 halaman ini, jadikan optimasi satu untuk fokus satu keyword utamanya, atau ya kita buang gitu ya. Nah, nanti kita lihat aja seperti apa. Tapi kalau dari sisi yang ini artinya di sini kan yang kalau kita bisa lihat nih analisa nih, wow, yang banyak clicks dan impression adalah yang atas. Kita bisa tentukan bahwa keyword ini kita bisa fokusin di sini ya. Tinggal kita optimasinya seperti apa. Maksudnya optimasi adalah keyword di sini ada nggak sih di artikel kita kan gitu. Ini cara paling gampang sih cari aja. Nah ini dimension 2 kali nih ya. Nah bagusnya kayak gini ya, kurang lebih ada di satu paragraf, kemudian ada juga di header. Nah, makanya Google bisa lihat, oh, cuman ini terlalu panjang nih kayaknya, karena judulnya kayak dia menargetkan ini juga, sama ini juga ya. Ini juga mungkin ada search volume-nya, nyeri atau sakit kayaknya sama. Coba kita lihat. 210 ya. Nyeri. Nah, ini kita juga di ketiga. Nah, tapi mungkin testis yang rasa nyeri ini mungkin lebih tinggi ya, makanya header nih. Oh, ini kita pengen targetin ini nih. Ya, kelihatan nih artikel yang ini tujuannya adalah sebetulnya mau menargetkan ini ya. Nah, ini udah muncul 5 kali. Nah, kita lihat aja di sini, kalau kita query-nya yang itu masuk nggak sebetulnya, sesuai dengan ekspektasi nggak. Di sini ada tes sebelah kiri nyeri ya, kita bisa filter query. Kalau fokus terasa nyeri, kita lihat aja di sini. Kalau kita mau halamannya yang ini doang, artinya kita klik aja di sini. Artinya di sini udah fokus. Tadi kita ini bukan exact. Kita kalau misalnya mau exact, kita bisa exact query. Tapi kalau ini containing, artinya ada tesisnya, ada terasa nyerinya. Ya, kayak di sini tesis terasa nyeri, ada tesis terasa nyeri. Ini adalah keyword-keyword yang orang lain ketik nih, Google tahu. Gitu, Google capture ada di database-nya Google, meskipun mungkin search volume-nya nggak terlalu banyak. Kalau di sini kita bisa lihat impression-nya tinggi, artinya dia muncul, artinya banyak orang yang search juga. Ini juga banyak ya, tesis terasa nyeri sebelah kiri. Jadi orang banyak search di sini. Terus kita ngapain? Tugas kita adalah mengoptimasi keyword-keyword ini ke dalam artikel kita nanti. Jadi kita bisa ekspor, kemudian kita lihat satu artikel ini apa aja yang kita harus optimasikan ya untuk keyword-keyword tadi. Karena di sini setiap keyword ada volumenya, misalnya berapa tadi volumenya? 110 kan, lumayan. Jadi di sini kita posisi ke-2, ke-3 juga harusnya ya, ke-3. Nah, jadi dari sini kita bisa pastiin, kita bisa ekspor. Di sini ada 11 doang. Jadi tujuan kita sekarang di proses ini untuk bisa ngerank, kita di keyword tertentu, setelah diindeks, kemudian kita cek ya, ini kita langsung sebetulnya jump in ke sini ya, dari sini langsung ke sini ya, ke measurement di JSC. Nah, kita pengen optimasi nih yang tadi artikel, karena ternyata dia masih posisi ketiga. Sebenarnya kita pengen posisi ke-1, atau kita lebih banyak artikelnya, di artikel tersebut lebih banyak queries-nya. Nah, di sini kita bisa, ini di filter ya. Kalau filter exact URL aja, berdasarkan tadi kita klik atau kita filter di atas, kemudian kita lihat nih query-nya apa aja nih.
ternyata di satu halaman ini sudah ada 1000 keyword sebetulnya kita bisa optimasi. Nah, kita bisa ekspor ya, semua yang ada di sini kita usahakan masuk ke Google Sheet. Kalau kita mau optimasi satu persatu di artikel satu persatu ya. Nah, ini biasanya yang saya lakukan. Kalau saya mau optimasi satu artikel berdasarkan data dari Google Sheet. Ya, Google Sheet biasanya saya kasih ini dulu supaya melihatnya agak enak gitu ya. Ini page-nya cuma satu ya. Tapi kita tahu bahwa ini keyword-keyword ini ada di-assign sama Google. Nah, kita bisa lihat yang gimana caranya misalnya supaya kita cari nih, kita bisa impresinya kita tinggiin. Sorry. Nah, kita bisa dari sini kita bisa lihat nih ya, ada CTR, ada uh, ada CTR, ada clicks, ada impression, ada position. Nah, kita bisa filter, misalnya kita ingin optimasi keyword-keyword yang atau di sini, sorry, by condition aja, antara misalnya dari posisi 5 ke 10 ya, between. Jadi posisi 5, jadi ada di page 1. Nah, di sini kan posisi 5 sama 10 ya, ada impression-nya, kita sort impression-nya. 14 klik. Nah, ini kan kurang nih. Artinya ini keyword-keyword ini kita bisa masukin, kita usahakan ada di artikel kita, optimasi. Kurang lebih gitu aja. Jadi kita tahu untuk page ini kalau bisa kita include ini karena di posisinya udah kalau kita masukin misalnya ini obat, misalnya orang cari nih ya. Ini keyword-nya kurang mengenakan tapi ya nggak apa-apa lah ya. Kita semua dewasa juga. Dan ini ternyata banyak ada orang cari gitu ya. Kita lihat di sini mungkin, nah kita posisi 5 ya. Artinya ada 170 orang cari, kita posisi 5. Kita lihat artikel kita, mana tadi? Artikelnya, lah, mana artikelnya? Klik aja sini lah ya. Nah ini kita bisa optimasi nih. Nah ini kan nggak ada ya. Kita bisa mention ke sini, jadi Google juga tahu bahwa ini bisa dioptimasi buat ini, kurang lebih ya. Jadi kalau kita mau, ini salah satu kita sebut apa sih ya, hanging low fruit ya. Karena kita udah tahu dari Google bahwa artikel kita itu udah ada di page 1 dengan keyword ini kita bisa tambahin, Google akan naikin lama-lama. Nah, cara-cara ini juga bisa intinya berlaku sama buat yang lain. Tapi untuk overall misalnya buat kebutuhan reporting dan segala macam, dan secara overall kita bisa juga ekspor dari sini ya. Jadi kalau ini keseluruhan ya, keseluruhan artikel, keseluruhan keyword, bukan keseluruhan sih sebetulnya di Search Console ini Google hanya menampilkan 1000 kurang lebih keyword yang dia akan tunjukkan, dia sebutnya bukan keyword tapi queries, maksimum itu 1000-an, kurang lebih 1000-an. Dan ini akan mix sama semua pages ya, semua halamannya kita kan ada masih sedikit ya, artinya semua halaman yang ada di sini nggak spesifik ke situ, jadi Google akan tampilkan 1000. Kalau websitenya lebih besar dengan traffic lebih besar, keyword lebih besar, kita bisa lihat kadang-kadang di Ubersuggest itu ada kayak gini. Misalnya
ada keyword nih kan, ada kayak gini ya, ada berapa banyak sih keyword nih di sini? Ada 1000, bisa lebih dari 1000 sebetulnya ya. Jadi, sebetulnya website kita meskipun Google hanya nampilin 1000, cuman, sebetulnya kita kalau di-breakdown satu-satu nanti bisa lebih dari 1000. Nah, kita bisa lihat ini hanya dari pakai tools karena mereka akan agregat ya. Tapi kalau kita di Search Console paling 1000-an lah. Tapi kalau pakai tools, saya pernah handle sampai berapa ya, 10.000 keyword gitu, mau nggak mau pakai tools ya. Nah, untuk ekspornya ya udah, kita kalau mau optimasi, klik lagi, kita optimasi secara general, kita melakukan seperti ini aja. Nanti kita lihat mana yang akan kita optimasi ketika apa namanya, kita melakukan, bentar, maksudnya kalau kita ada di page one, posisi tadi ya, kita pinginnya kalau di page one itu masuk ke top 3, kalau kita posisi page 2, kita maunya masuk ke page 1, atau misalnya kita targetin satu keyword tertentu nih, yang penting masuk 50 besar dulu, masuk 20, 30. Nah, kita optimasinya pelan-pelan dari data yang ada di sini, yang ada di Search Console. Nah, nanti kita filter, misalnya kalau saya nargetin tertentu, misalnya yang ada keywordnya batu ginjal misalnya gitu ya. Nah, sorry ini kok nggak tahu, ini deh. Teks saja, teks contain batu ginjal. Nah, kita akan di sini akan ke filter ya. Gambar batu ginjal ini yang udah ada, misalnya cara laser batu ginjal. Ini mungkin kita di page 2 nih ya, kalau kita mau cari kira-kira halaman yang di split twin, misalnya halaman kedua 10 sama 20 gitu ya. Nah, misalnya pantangan batu ginjal nih. Average-nya 10, kita pingin betul nggak, kita cek aja. Oh, ini kan, artinya ada, harusnya betul nggak di sini? Nah, nggak ada tuh ya. Nggak ada malah. Oh, ada, sorry. Sekarang udah di 7 malah ya, sorry. Di 7 nih. Jadi udah bukan ini bukan contoh yang ini. Saya mau cari yang di page ini, keywordnya ini semua ya. Sebentar. Tadi saya bukannya, sorry ya, ini saya tutup aja. Saya batu ginjal yang nah, misalnya ini search-nya presentnya bagus betul ya, tapi kita kliknya cuma sedikit. Coba kita cari ya. Ini contoh keyword yang long tail, tapi kita bisa optimasi, kita masukin, kita lihat nih artikelnya yang mana sih sebetulnya. Oke, harusnya page 2, pantangan batu ginjal. Oke. Nah, ini bisa keyword yang tadi yang kita cari, aktivitas yang tidak boleh dilakukan penderita batu ginjal. Kita optimasi. Di sini kalau nggak ada, mungkin artinya kita bisa tambahin satu section ini yang, ini misalnya artikel lama nih ya.
Kita bisa edit, kita bisa FAQ, tambahin FAQ atau tambahin artikel, atau kita lihat ke website lain seperti apa nih. Kita bisa optimasi juga di Neural Writer, kalau memang kita mau nargetin ini aktivitas yang tidak boleh dilakukan penderita batu ginjal. Kalau di sini kan 7 pantangan ya, artinya mungkin di sini dia ada pantangan aktivitas kan. Alah, ke bahasa Inggris. Pantangan, makanan. Di sini sebetulnya nggak ada aktivitasnya. Nah, berarti ini kita bisa masukin section nih. Kalau kita memang mau masukin aktivitas yang tidak boleh dilakukan, kalau kita sekarang bisa tanya Perplexity atau ChatGPT, kemudian kita masukin ke artikel yang kita mau optimasi tadi ya. Ini artikelnya tadi ya. Mana tadi? Pantangan batu ginjal atau sayuran ya. Oke, misalnya ini bisa di copy paste ke ChatGPT, kemudian kita tanya aja. Kalau saya kebetulan ada aplikasi seperti ini. Ini saya bisa, ini juga ChatGPT hanya writer aja. Misalnya dari sini selected text tadi bukan ya, misalnya buatkan satu paragraf, misalnya satu paragraf yang menjelaskan gitu. Misalnya ini kita mau optimasi, kita bisa tambahin. Nah, misalnya tambahin kayak gini, pastikan aktivitas ini ada kalimatnya di sini. Saya tersebut ada di paragraf misalnya. Aduh, sorry, ini saya copy misalnya. Ini saya teks main. Ini supaya kalian bisa ini aja. Lah, mana sih? Aktivitas yang tidak boleh. Oh, ini kan ada ya. Tuh, bisa aktivitas yang tidak boleh. Nah, ini kita bisa optimasi. Di sini kita edit misalnya ya. Ini kalau kita udah ngomongin optimasi ke ini ya. Nah, mungkin kita tambahin section tadi ya. Oke. Ini nanti kalian sesuaikan aja dengan apa yang keyword yang kita target, kita dapatkan dari sini, dari Search Console. Jadi dari artikel-artikel yang kita bikin, kemudian udah ada hasilnya, kita nanti analisa setiap seminggu sekali, setiap hari sebetulnya udah ada performance-nya, kemudian kita lihat query-query yang ada di sini, ya. Kemudian optimasi, kita dapat query apa aja, keyword apa aja, kita sesuaikan, kita masukin ke artikel, tapi hasilnya jangan terlalu panjang. Kalau bisa, keyword-keyword tersebut kita cek juga search volume-nya, semakin banyak search volume-nya, kita cari berdasarkan impression, biasanya semakin banyak impression, semakin banyak search volume-nya, dan itu yang kita targetin. Oke, sejauh ini praktek langsung setelah apa yang saya tunjukin ya. Jadi setelah ada artikel, setelah bikin content brief, bikin artikel, posting, publish, optimasi, measurement artikel,
dari sini dan sini. Ada yang kalian mau nggak? Bisa nangkap apa yang saya jelaskan? Sedikit. Oke. Bingung, ada yang bingung nggak? Atau Zelda, gitar. Ada yang bingung nggak? Teman-teman ketika ngerjain ini, bikin artikel, kemudian kalau sekarang sih tugasnya bikin artikel dulu ya, content brief, bikin artikel. Tapi buat yang lama mungkin sekalian saya jelasin tadi ya, bahwa setelah itu kita monitoring seperti apa, ambil data dari Google Search Console, kemudian optimasi. Kalau nggak saya, ada yang mau ditanyain? Oke, kalau misalnya itu tadi sedikit optimasi dari Google Search Console, sebetulnya masih banyak, tapi kurang lebih itu yang harus kita cek tiap hari nanti untuk artikel masing-masing sebetulnya. Jadi optimasi kalau misalnya teman-teman udah bikin artikel dan submit, kemudian indexing, kemudian teman-teman bisa optimasi di sana. Oke, siapa tadi? Dinda Nur. Oke, saya bingung Pak clickability. Oke, clickability itu intinya gimana caranya, atau sederhananya adalah ketika kita targetin nih, ini kan orang nih, dan ini kita bisa diklik lah gitu ya, title, meta title, dan ini tuh muncul sesuai dengan yang ada. Nah ini kan sebetulnya jelek ya, tampilannya nggak sesuai dengan ini. Kalau lihat di atas kan lengkap gitu ya, nggak ada titik-titik 3. Meskipun posisinya kedua nih gitu ya, dan ini search volume-nya juga lumayan tinggi. Biasanya kalau ini saya agak nggak akan diganti nih ya, meskipun ini kan juga jelek ya sebetulnya, karena mungkin artikel ini sebetulnya lebih mengarahkan ke pantangan batu ginjal. Kalau kita lihat pantangan batu ginjal apa ya, dengan batu ginjal. Nah ini search volume-nya lebih tinggi, pantangan ada 1000 lah, nggak lebih tinggi sih, tapi 1000, tapi mungkin lebih artikel tadi sebetulnya ditargetkan ke sini, cuman bersaing dengan yang ini. Nah ini kan pantangan batu ginjal ya, tadi ada sayuran juga kurang optimal. Nah kita bisa optimasi nih, karena kalau tadi kan kelihatannya jadinya ini nggak optimal, terlalu panjang nih, jadi ini kelihatan banget ya. Nah ini, dan ini biasanya jelek nih ya, biasanya sama Google nggak akan dimunculin kalau terlalu banyak kayak gini, tapi mungkin karena kontennya relevan dan website kita relevan bahas ini, dia masih menjadi. Nah ini kita bisa optimasi sih. Nah intinya capability itu ketika kita ingin apa yang diindeks sama Google ditampilkan dalam search tadi ya. Tadi kan ngerank nih sama Google, kemudian diklik gitu, bisa diklik kemudian masuk. Nah kalau udah di sini kan untuk orang ngeklik ini adalah pertama ngelihat ini dulu biasanya kan, sesuai nggak dengan search intent yang dia ketikkan ketika dia masukin keyword ini. Oh ternyata masuk nih, jadi artinya ternyata banyak yang klik ke sini juga. Nah ini kalau bisa kita optimasi dengan meta title tadi, kita ganti, kalau memang kita lihat keywordnya pantangan batu ginjal, kita ikutin aja pantangan batu ginjal ya. Kemudian dari sini begitu diklik, kita pastikan website kita itu bisa diakses, diklik kemudian terbuka gitu langsung. Kalau misalnya website kita bermasalah, artinya itu kita sebagai SEO spesialis harus ngecekin gitu loh, semua keyword yang terindeks, semua artikel yang sudah terindeks, semua keywordnya itu bisa diklik, kalau apalagi yang udah di top page ya. Jadi kita memastikan server kita itu nggak mati, URL-nya bisa diakses. Nah itu juga bagian dari SEO spesialis kerjaan, yang jangan sampai jadi mungkin pengalaman aja ya, misalnya saya sering ada beberapa website klien yang mati gitu, karena
apa namanya, website-nya ada traffic-nya naik, website-nya karena nggak bisa handle traffic, kemudian begitu diklik nggak 404 nggak bisa, atau nggak kebuka atau loading-nya lama banget. Nah, ini bagian dari technical SEO yang kita harus optimasi. Jadi setelah udah nge-rank, pastikan kita harus memastikan bahwa website kita bisa diakses, bisa diklik, bisa dibuka, kemudian tadi ya user friendly, mobile friendly, bisa diakses. Jadi saya sering beberapa yaitu kalau lagi traffic tinggi karena servernya jebot atau share hosting atau segala macam, malah nggak bisa di ini, dan akibatnya Google melihat oh ini orang nggak bisa, karena 404 itu juga ketahuan ya sama Google, nggak bisa dibuka, dia nge-loading nggak bisa buka, ya udah lama-lama rankingnya turun pasti dan menghilang traffic, dia nggak akan ada lagi di page one itu tadi. Oke, jelas nggak tuh menjawab pertanyaan nggak? Jelas Pak, oke. Nah, artinya ini, ini kan artikel lama ya, artikel lama nih, itu kita mungkin saya mau sebelum kita tutup, saya mau cek aja yang artikel yang saya misalnya yang teman-teman buat itu udah sampai mana sih gitu ya. Nah ini kan atau mungkin saya juga kan sempat bikin artikel ya. Nah ini penyebab batu ginjal ini ada hasilnya apa enggak, harus dioptimasi di search console-nya kayak gimana gitu. Ini jadi kan kita pinginnya ya tampilan ini adalah meta title-nya jelas, kemudian ada apa namanya, daftar isi, kemudian ada gambar, ada video ya. Videonya kalau bisa kita pakai yang loading kayak gini ya. Oke, saya show aja nanti, kemudian atau langsung aja ya. Sama search console yang mana nih? Search console-nya di sini kita add the page. Nah, ini impression-nya. Ini udah kita filter ya. Queries-nya ada berapa nih? Sebetulnya ada 27 keyword nih ya. Penyebab. Nah, oke. Mana tadi ini ya? Penyebab batu ginjal. Nah, saya punya teman-teman kayak gini. Kalau yang video ini, ininya video pop-up ya. Video pop-up. YouTube di sini tipenya YouTube. Video URL-nya di sini, kasih image di sini. Jadi kenapa harus kayak gini? Karena kalau kita masukin langsung YouTube-nya, loading-nya akan lama. Jadi buka website itu, dia akan ngambil dulu ke YouTube, kemudian ambil. Tapi kalau misalnya ini, dia hanya ambilin image-nya biasanya dia sudah dioptimasi, jadi dia nggak nampilin langsung. Ya. Ekspektasinya adalah ketika nge-load website itu, artikel itu, kita pengen secepat mungkin ya. Meskipun sekarang servernya udah dinaikin kemarin. Nah, kemudian formatnya ada list, kemudian harusnya ada gambar, kalau bisa ada yang related tadi. Nah, ada kesimpulan, sebetulnya nggak usah kasih heading juga nggak apa-apa, kalau kesimpulan ya. Tuh, sorry, ini aja di-delete misalnya. Nah, ada referensi kayak gini. Sebetulnya ini 1, 2, 3, 4 ya titiknya, 5, 6 ini harusnya bisa di-delete kalau memang nggak ada fungsinya, nggak ada linknya. Sebetulnya ini kan ngambil dari sini ya. Ini ngambil dari Perplexity, ada tutorialnya. Ini pastikan bikinnya seperti ini, ada FAQ-nya. FAQ itu untuk ambil gambar. Nah,
Oke, balik lagi ke sini. Kita pengen si artikel ini optimasi, ada ini ya, penyebab batu ginjal. Jadi kita bisa supaya gampang copas-copasnya atau ngeceknya biasanya saya ekspornya ke Google Sheet aja, kayak tadi ya. Ini supaya gampang ini aja sih, supaya gampang apa, ngelihatnya ya, view. Jadi saya pengen memastikan kan posisinya masih di atas terus ya semua. Jadi ini, ininya kita pengen optimasi. Biasanya optimasi, kita pengen ada keyword ini ada di, apa tadi ya, di sini kan. Nah, di sini kan nggak ada ya, kita masukin. Meskipun ininya adalah penyebab batu ginjal ya, target utama keyword-nya adalah penyebab batu ginjal. Nah, oke. Nah, artinya apa? Either kita bikin penyebab batu ginjal, kita cari ya artikel yang kira-kira adalah, kita bisa pakai neuron rater tadi atau pakai, eee, ya batu ginjal. Duh, kan adalah ya. Mmm, nah, kita lihat ya, ada yang memungkinkan nggak ya pakai nambahin adalah kan gitu ya. Adalah berikut biasanya gitu ya. Berapa penyebab batu ginjal adalah berikut misalnya. Nah, mungkin di sini bisa, atau kita buka dari, website-nya biasanya saya pakai tadi ya, optimasi aja contoh pakai AI. Oh, tadi belum di-save ya? Saya pakai ini. Aduh, dalam satu. Misalnya ya. Bingung. Nah ini, penyebab batu ginjal adalah faktor-faktor ya. Nah, kalau bisa kita nggak serap, kita bisa bantu ya. Nah, ini ya, penyebab kita adalah gangguan metabolik. Oke, itu bisa di sini ya. Nah, jadi kita bisa ambil, misalnya kita mau ngambil ini aja,
Oh, atau bahkan duh, lah, sorry. Atau gini ya. Nah, ini juga bisa masuk ya. Artinya keyword-nya udah ada di sini ketika jadi kita expect penyebab batu ginjal adalah bisa masuk ke ranking Google gitu ya. Nanti mungkin kan ini volumenya ada 260, ya kita lihat aja apakah nanti ada di kita monitoringnya gimana, biasanya saya masukin kita tadi ya di tool ranker atau kita di sini ada keyword monitoring kita, rank tracking, misalnya masukin ke sini satu, start tracking, atau di tool ranker. Tool ranker ini mana tadi ya? Tool ranker ya. Ini mungkin nggak kasih aksesnya, tapi intinya di sini saya bisa masukin nanti saya masukin di sini supaya kita bisa monitoring penyebab penyebab batu ginjal ya. Di sini kan udah ada ya. Nanti saya masukin di sini untuk di track dan kita bisa lihat trackingnya, resultnya. Dalam beberapa minggu depan ada nggak? Cuma di artikel mungkin cuma satu dua yang kita bisa, harusnya ada beberapa tempat gitu ya, keyword-keyword yang kita bisa masukin di sini. Nah, ini juga terus sama nih, gitu. Jadi kita cari, kalau ini kan masih belum banyak ya, artinya kita bisa, kalau bisa kita masukin adalah batu ginjal penyebab ini yang menurut kita bisa kita masukkan ke artikel. Ini optimasi existing artikel ya. Kurang lebih caranya sederhananya seperti itulah, optimasi berdasarkan data dari GIAC ya. Mungkin sebelum dilanjutkan ada pertanyaan. Kayaknya yang baru belum saya masukin ya ke akun-akunnya. Sebentar saya masukin punya kalian dulu. Tolong tulis email-email kalian di chat yang belum masuk ke sini. Oh, mana nih? Sebentar. User setting. Guys, halo? Yang belum punya akses ke Google Search Console, tolong di chat tulis email kalian dong. Nah, ini. Oke, Rizal, Dinda. Kalau Rizky, Fadil, atau yang lain? Apakah udah? Oke. Apalagi yang belum?
Udah ya? Ini udah semua ya? Nah, siapa lagi sih? Adi, Dinda, udah, Rizal. Rizky. Rizky, Adit, Pak. emailnya apa ya? Oh ya, saya tulis di chat aja ya, Pak. Ya. Oke. Oke. Nah, jadi kalian bisa akses ini, bisa ekspor, kemudian kalian bisa cek optimasi di artikel-artikel yang kalian bikin ya. Kalau kalau pas kalian bikin awal juga, kalau ini nggak akan mungkin dibikin dari awal, karena kalau awal kita belum punya keyword dan belum dideteksi sama Google kan gitu ya, belum ada di Search Console. Optimasi artikel-artikel existing sama yang lama-lama. Oke, jadi ada dua. Ya, kalau yang lama ada sekitar berapa ya? Ada 20-an artikel yang lama. Kalian bisa cek di content planning. Di bawah ini kalian bisa ya, yang topical map kalian bisa bikin, ambil aja. Oh, sorry, ini ya. Nah, yang bawah ini kalian bikin ini kan yang existing ya. Ini belum ada assignment nih siapa. Kalian bisa masukin nama kalian di sini, ambil, kemudian cek ini kan yang existing ya. FGH sebetulnya ini bisa di unhide. GHI ada URL-nya, unhide. Ya, Mas Fadil. Kenapa? Halo, Mas Fadil? Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya. Sebenarnya kan kemarin kan saya tuh baru masuk dan disuruh buat artikel. Nah, untuk pembuatan artikel itu berarti untuk judulnya itu diambil dari content plan ini Pak ya? Iya. Ambil dari sini, kan di sini ada banyak ya. Yang kan yang lama-lama kayak gini, ini yang belum diambil. Kemudian kalau yang ini existing udah ada, yang existing ini udah ada ya artikelnya. Ya, tinggal dioptimasi, tapi ini belum ada konten briefnya. Kemudian apa yang saya tunjukkan tadi adalah dari existing artikel ini kita bisa optimasi. Kita sesuai dengan ini ya. Kita tanya ini beres, kemudian kita cek measurement, kemudian kita optimasi berdasarkan keyword yang kita dapat dari Google Search Console. Dari situ kita sesuaikan lagi ke content brief, kita cek lagi, kemudian kita update, kemudian ini tadi di-share, kemudian kita dapat keyword baru lagi, kita masukin lagi terus aja gitu. Nah, makanya ini tadi kalau yang lama, yang ini, yang batch 2 ini ada yang lama, ini belum ada konten briefnya dan konten briefnya, kemudian bisa dioptimasi langsung. Kemudian, jadi jangan dirubah URL-nya, tapi langsung dioptimasi aja. Di sini kalian nanti ngerjain, masukin aja di sini, kalian ngerjain yang mana, konten briefnya yang mana, keyword-nya apa, kemudian artikelnya yang mana, artikel finalnya. Di sini URL finalnya juga bisa ditulis semua ya. Dan ini udah sesuai dengan format belum? Harusnya ada daftar isi dan segala macam. Kalau yang lama soalnya modelnya gini, nggak ada daftar isi dia, kemudian nggak ada video, nggak ada gambar. Jadi ini tinggal dioptimasi, tinggal dilengkapi. Nah, kalau misalnya mau ngambil topik yang baru, saya juga udah nambahin di bawah, ya, ada batu ginjal. Jadi saya fokusin ke batu ginjal dulu, ya, sama kemudian nanti saya tambahin topik-topik berikutnya ya. Topik-topik berikutnya itu sebetulnya udah ada di sini juga sih sebetulnya ya. Kita punya, sorry, mana ya? Oh, bukan di sini. Di SEO yang tadi ya.
yang sebenarnya kalian juga bisa akses di sini. Kita ada kategori-kategorinya di sini sih sebetulnya saya lengkapin ya kategorinya, topik sama kategorinya diperbanyak kemarin. Batu ginjal ada 10 subtopik, pembesaran ini juga saya tambahin. Jadi nanti kita akan bikin artikelnya berdasarkan ini. Tapi ngambilnya tadi dari sini aja, dari konten. Nanti saya update di sininya. Ya. Kalau ini ada yang mau diambil, silahkan diambil. Ini URL-nya nggak usah URL finalnya nanti diupdate, karena ini hanya dummy aja untuk representasi aja ketika saya bikin ini kontennya. Google Sheet-nya ya. Ini menjawab pertanyaan kamu nggak? Adil? Halo? Menjawab, Kak. Oke. Masih ada yang belum jelas? Kalau dari saya untuk saat ini tidak ada, Kak. Terima kasih. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita tutup, udah 1,5 jam. Takutnya overload. Oke, nggak ada jawaban. Artinya saya anggap mengerti aja dulu ya. Mungkin nanti seiring waktu kita jalani kita perbaiki. Yang penting kalian ngerti prosesnya. Kalau ada masalah, share aja di grup. Nanti saya bantu jawab. Kalau perlu bikin video tutorialnya untuk menjawab pertanyaan kalian. Nah, kalian punya KPI. KR itu setiap orang bikin tiga ya kalau nggak salah Vincent ya. Sorry, Vincent ada nggak? Oh, nggak ada. Kalian lihat aja ada targetnya setiap orang itu ada nggak salah 3 artikel setiap minggu ya kalau nggak salah. Content brief plus artikel, kemudian schedule di web. Kemudian kalau optimasi nanti intinya kalian bertanggung jawab atas artikel kalian masing-masing. Kita lihat dalam beberapa waktu apakah sudah ada keyword atau belum. Kayak tadi ya, bahkan artikel yang saya bikin awal-awal aja belum terdeteksi ada keyword yang nyangkut di situ. Artinya kita masih perlu proses indeks Google-nya juga masih butuh waktu sih sebetulnya. Oke, sekian dulu dari saya. Makasih atas waktunya teman-teman. Nanti kita meeting lagi minggu depan, mungkin hari Kamis malam ya. Kita rutinkan karena sebetulnya untuk beberapa hari ke depan aja sampai kalian udah paham apa yang harus kalian lakukan ya. Oke, nanti kalau ada yang mau recordingnya bisa japri atau nanti saya share di grup ya. Saya stop recording.